お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita light novel dari Bleach, di mana pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan dengan sebuah kisah masa lalu tentang sejarah terciptanya ketiga dunia, yang mana kisah itu sontak membuat Hisagi yang mendengarnya merasa terpukul dan putus asa. Namun ternyata di akhir chapter, setelah meratapi keputusannya yang memicu ingatan pada Kaname Tosen, Hisagi pun mampu bangkit kembali dan bersiap memulai pertarungannya melawan Tokinada. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter ini masih memperlihatkan situasi yang terjadi di dalam istana Kyogoku, di mana saat itu Hisagi yang sebelumnya tengah dilanda keputusasaan kini telah bangkit kembali memulai pertarungan. Dan berkat semangat baru yang telah dia dapatkan, Hisagi pun mampu meningkatkan kemampuan bertarungnya hingga membuat Tokinada cukup kewalahan. Meski matanya saat itu tertutup, tapi tekad kuat yang dimiliki Hisagi benar-benar telah membuatnya mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, presisi, serta gerakan bilah Kazeshini miliknya. Di sisi lain, Tokinada yang saat itu mendapat serangan bertubi-tubi dari Hisagi, sontak merasa terkejut dengan peningkatan kemampuan dari Hisagi yang notabene hanyalah seorang wakil kapten. Menurutnya, kemampuan Hisagi saat ini sangat jauh berbeda dengan yang pernah dia saksikan sebelumnya melalui rekaman yang ada di departemen visual. Kemudian, seakan ingin menghentikan serangan dari Hisagi, Tokinada pun mencoba menggunakan kemampuan milik Wabisuke yang mampu mengubah berat dari suatu objek yang disentuhnya. Namun, upayanya itu ternyata tidaklah berhasil, karena gerakan pedangnya sama sekali tidak mampu menyentuh Kazeshini milik Hisagi yang bergerak begitu cepat dan lincah. Tokinada yang tengah disulut kesenangan bertarung itu pun dengan sigap kembali mengeluarkan kemampuan Zanpakuto-nya yang lain. Kali ini Tokinada menggunakan Ryujin Jaka milik Yamamoto untuk menciptakan tembok api di sekeliling tubuhnya. Namun sayang, upayanya ini kembali tidak berhasil seperti yang diharapkan, karena saat itu panas api yang dia hasilkan belum cukup tinggi untuk dapat membakar bilah Kazeshini. Hal ini dikarenakan Reatsu milik Tokinada pada saat itu tidak hanya digunakan untuk Ryujin Jaka saja, melainkan juga digunakan untuk mempertahankan ilusi dari Kyoka Suigetsu miliknya. Lalu seolah tak ingin berhenti sampai di situ, Tokinada kembali mengeluarkan kemampuan Zanpakuto lain untuk mengatasi serangan dari Hisagi. Dan kali ini Tokinada menggunakan teknik Senbon Zakura milik Byakuya guna menghalau serangan dari Kazeshini. Namun untuk kesekian kalinya Tokinada gagal mempertahankan tekniknya tersebut. Serbuan kelopak bunga sakuranya itu nyatanya mampu dihempaskan oleh bilah Kazeshini dengan begitu mudah. Dan tak hanya itu saja, secara mengejutkan, Tokinada saat itu juga berhasil tertebas oleh Kazeshini hingga membuat lengannya terputus dan terlempar ke tanah. Di sisi lain, para Arrancar, Quincy, dan Shinigami yang melihat hal itu tentunya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi Tokinada. Mereka pun langsung mendekati lengan Tokinada yang saat itu masih menggenggam Enrakyoten di tanah. Dan tanpa berlama-lama, mereka kemudian langsung memusnahkan lengan tersebut dan mulai mengepung Tokinada yang sudah tidak bersenjata. Sementara itu, Hisagi yang saat itu hanya mengandalkan pendengaran dan pembacaan Raikaku, sepertinya juga telah menyadari bahwa rekan-rekannya yang lain telah mulai bergerak kembali melawan Tokinada. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Hisagi lalu dikejutkan dengan hilangnya Reatsu milik Tokinada yang raib secara tiba-tiba. Satu-satunya asumsi yang terbesit di benak Hisagi saat itu, sepertinya Tokinada telah berhasil terbunuh oleh rekan-rekannya yang lain. Dan kini dengan asumsinya, Hisagi pun kemudian memutuskan untuk membuka matanya kembali. Namun yang ada di depan matanya saat itu benar-benar berbeda dengan asumsinya. Di sana dirinya melihat Tokinada masih berdiri dengan tubuh yang masih utuh sambil memakai sebuah jubah penghilang Reatsu. Tepat beberapa meter dari Tokinada juga tengah berdiri Aura yang sama-sama dikepung oleh para Arrancar dan Quincy. Dari sini akhirnya terungkap bahwa yang sebenarnya terjadi adalah mereka semua, para Arrancar, Quincy, dan Shinigami telah termakan ilusi yang diciptakan oleh Kyoka Suigetsu. Semua yang mereka lihat sejak Tokinada mengeluarkan Senbon Zakura, semuanya hanyalah ilusi. Dan tak hanya mereka saja, Hisagi yang belum terkena Kyoka Suigetsu pun saat itu juga ikut tertipu dengan taktik yang dilancarkan Tokinada.
Hisagi tertipu oleh Tokinada yang berpura-pura mati dengan cara mengenakan jubah penghilang reatsu, yang mana hal ini membuat Hisagi memutuskan untuk membuka kedua matanya. Dan ternyata memang itulah tujuan Tokinada membuat skenario ini. Dirinya memang sengaja ingin membuat Hisagi membuka matanya, sehingga dengan begitu dirinya bisa menghipnotis Hisagi menggunakan Kyoka Suigetsu. Dan kini setelah berhasil menghipnotis Hisagi dengan sempurna, Tokinada pun mulai bersiap menghabisi mereka semua. Namun di tengah situasi tersebut, dari arah atas tiba-tiba saja telah muncul Ginjo yang langsung melancarkan tebasan pedangnya kepada Tokinada. Entah dari mana Ginjo ini muncul, tapi sepertinya dirinya berhasil selamat setelah sebelumnya bertempur melawan Aura dan Yukio. Di sisi lain, Tokinada yang menyadari hal itu kemudian dengan sigap langsung mengubah Enrakyoten miliknya menjadi Zangetsu milik Ichigo. Namun sayang, kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk menirukan Zangetsu asli dengan sempurna. Yang mana hal ini membuat bilah Zangetsunya pun berhasil dihancurkan oleh tebasan pedang milik Ginjo hingga mengakibatkan dadanya tertebas. Kemudian seakan tidak ingin diam begitu saja, Tokinada pun memutuskan untuk kembali melepaskan Kyoka Suigetsu guna memerangkap Ginjo ke dalam ilusi sempurnanya. Akan tetapi upayanya itu tiba-tiba saja tak mampu dia lakukan. Berkali-kali dirinya coba, hipnotis sempurnanya itu tidak bisa dia aktifkan sama sekali. Sedikit ingin menjelaskan kembali bahwa meskipun Kyoka Suigetsu ini merupakan kemampuan Zanpakuto yang sangat kuat, tapi tetap saja Zanpakuto ini memiliki titik kelemahannya sendiri, yaitu selama bilah pedangnya disentuh oleh seseorang, maka hipnotis sempurna akan langsung berhenti pada orang tersebut. Namun jika Aizen yang menggunakannya, kelemahan itu sama sekali tidak berlaku. Karena sekali saja Aizen melepaskan Shikai-nya, itu sudah cukup membuat lawan berada dalam pengaruh Kyoka Suigetsu untuk selamanya. Sedangkan jika digunakan oleh orang sekelas Tokinada yang reatsunya di bawah Aizen, kelemahan itu akan tetap ada. Sehingga jika ada orang yang menyentuh bilah pedangnya, secara otomatis seluruh hipnotisnya pada orang itu akan runtuh dan tak bisa diaktifkan kembali selama masih tersentuh. Dan saat ini alasan mengapa Tokinada tak mampu melepaskan hipnotis sempurnanya adalah karena bilah pedangnya saat ini tengah disentuh oleh seseorang, yang mana secara mengejutkan orang itu adalah Aura Michibane. Dari sini akhirnya terungkap maksud tersembunyi yang dimiliki oleh Aura selama ini. Dengan mencegah Tokinada melepaskan Kyoka Suigetsu pada Ginjo, Aura seakan ingin memberitahu bahwa dirinya telah memutuskan untuk berpaling dari Tokinada. Di sisi lain, Tokinada yang menyadari hal itu kemudian langsung menatap Aura. Dengan wajah yang masih begitu tenang, Tokinada pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya pengkhianatan dari Aura ini telah dia prediksi sebelumnya. Jauh sebelum ini, dirinya sudah tahu kalau Aura sebenarnya tidak berkenan dengan rencananya yang ingin menjadikan Hikone sebagai Soul King. Hal ini terlihat dari Aura yang begitu menyayangi Hikone bahkan sampai menganggap Hikone sebagai anaknya sendiri. Dikatakan bahwa Aura ini dulunya merupakan sosok yang tidak terikat dengan apapun di dunia ini. Dia tidak memiliki keinginan ataupun harapan yang ingin dicapai. Bahkan menjadi pengikut Tokinada pun baginya hanyalah untuk mencari kesenangan dan arti hidupnya sendiri. Namun semua itu berubah saat dirinya dan Tokinada berhasil menciptakan satu sosok yang diberi nama Hikone Ubuginu. Saat itu untuk pertama kalinya Aura merasakan rasa senang yang sangat luar biasa. Sampai-sampai di dalam dirinya muncul sebuah rasa sayang yang begitu dalam terhadap anak tersebut. Layaknya seorang ibu, Aura ingin agar Hikone bisa tumbuh dengan bebas tanpa terikat oleh takdirnya yang akan dijadikan sebagai pengganti Soul King. Dan untuk mewujudkan keinginannya itu, mau tidak mau Aura pun harus mengkhianati rencana dari Tokinada. Dan kini, Tokinada yang sudah memprediksi hal itu, kemudian mulai mengeluarkan sebuah teknik Zanpakuto yang telah dia persiapkan khusus untuk mengalahkan Aura. Teknik ini adalah teknik Ruri Ijo Kujaku milik Yumichika, yang mana kemampuannya adalah mampu menyerap reatsu lawan yang disentuhnya. Dan dengan teknik ini, Tokinada pun berhasil melemahkan kekuatan Aura dan membuatnya melepaskan sentuhan tangannya pada bilah Enrakyoten. Namun meski tangan Aura telah terlepas, Tokinada nyatanya tetap tak mampu melepaskan kemampuan Kyoka Suigetsu. Karena setelah diamati, bilah pedangnya saat itu ternyata masih disentuh oleh butiran tubuh Aura yang bertebaran di udara. Melihat hal itu, Tokinada pun memuji perjuangan yang dilakukan oleh Aura. Bagaimana tidak, hanya demi mencegahnya melepaskan Kyoka Suigetsu, Aura sampai harus mengorbankan reatsunya terhisap oleh kemampuan Ruri Ijo Kujaku.
Lalu seolah ingin membiarkan Aura menderita sendiri karena keputusannya, Tokinada pun memutuskan untuk kembali berhadapan dengan Ginjo. Kali ini dengan menggunakan Ryujin Jaka dan Gagaku Kairo, Tokinada mencoba mengepung Ginjo dengan menciptakan beberapa monster dan lingkaran api yang sangat besar. Namun sayang, tak berselang lama dari itu, serangannya tersebut mampu dipatahkan oleh Tsukishima dan Giriko yang baru saja tiba di sana. Dan saat ini, dengan telah munculnya Giriko serta Tsukishima di sana, akhirnya terungkap tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di belakang Tokinada. Diketahui bahwa sebenarnya pengkhianatan Aura telah dimulai sejak Aura bertemu dengan Yukio. Saat itu, mengetahui bahwa Tokinada selalu mengintainya dengan serangga pengintai, Aura mencoba menyelipkan pesan rahasia kepada Yukio melalui kode yang ada pada kartu namanya. Dan setelah berhasil menggait Yukio bersamanya, Aura pun kemudian juga mengajak Urahara untuk bergabung dalam rencananya. Tentunya hal ini dilakukan Aura dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Tokinada. Kemudian, pada saat bertarung melawan Ginjo dan kawan-kawan beberapa jam lalu, saat itu Aura dan Yukio mencoba menyampaikan pesan dengan cara menanamkan pesan tersebut ke dalam masa lalunya. Oleh karena itu, di saat Tsukishima menebas Yukio, secara otomatis Tsukishima mendapatkan pesan tersebut. Dan setelah mengetahui semua kebenarannya, Tsukishima pun kemudian menyebarkan kebenaran itu pada Ginjo dan Giriko. Sehingga dari sini akhirnya terjawab sudah tentang mengapa sebelumnya Tsukishima menghunuskan pedangnya kepada Ginjo dan Giriko. Bukan karena berkhianat, tapi karena tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan dari Aura dan Yukio. Dan saat ini, Ginjo yang telah mengetahui semuanya, kemudian mulai bersiap memulai pertarungannya kembali melawan Tokinada. Kali ini, secara mengejutkan, Ginjo langsung melepaskan kemampuan bangkainya dan berubah wujud menjadi sosok yang cukup menyeramkan. Di sisi lain, Tokinada yang baru pertama kali melihat hal itu secara langsung, sontak terkagum dengan Ginjo yang mampu mencampurkan kekuatan Fullbring dengan kekuatan Shinigami. Tokinada pun kemudian mulai menyinggung tentang kekuatan Fullbring serta menceritakan bagaimana kekuatan itu terbentuk. Diceritakannya bahwa sebenarnya ketika seorang Fullbringer masih dalam janin, mereka telah memiliki sebuah kepingan Soul King di dalam roh mereka. Dan akibat dari kepingan tersebut, mereka akhirnya menjadi incaran Hollow ketika masih berada dalam kandungan. Yang mana hal ini menjadi pemicu aktifnya kekuatan di dalam diri mereka yang bercampur dengan kekuatan Hollow. Dan dari sanalah lahir sebuah kekuatan Fullbring. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kekuatan Fullbring ini tidak semata-mata disebabkan oleh serangan Hollow, melainkan karena memang sejak awal roh para Fullbringer ini memiliki sebuah kepingan dari Soul King, yang mana hal ini menjadikan para Fullbringer menjadi sosok yang sangat spesial. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, Tokinada pun juga menyinggung tentang kejadian kelam yang menimpa Fullbringer di masa lalu, di mana kejadian yang menewaskan banyak Fullbringer tempo dulu itu ternyata didalangi oleh Tokinada dan keluarga Tsunayashiro. Diceritakan bahwa pada saat itu, Tokinada lah yang mengajukan gagasan untuk memasang alat pemantau di lencana Shinigami. Meski gagasan ini sempat ditentang tegas oleh Ukitake, tapi rencananya itu tetap disetujui oleh Sentral 46 demi mencegah hal buruk terjadi. Hingga akhirnya, dengan memanfaatkan alat pemantau tersebut, secara sembunyi-sembunyi Tokinada bersama keluarganya berhasil membantai para Fullbringer, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan kepingan Soul King yang ada di dalam tubuh para Fullbringer itu. Di sisi lain, Ukitake yang saat itu tidak tahu tentang rencana busuk Tokinada, tiba-tiba saja mendapat kabar bahwa Ginjo telah membantai beberapa Shinigami. Awalnya Ukitake tidak percaya, namun setelah dia diperlihatkan rekaman pembantaian tersebut oleh Tokinada, akhirnya Ukitake pun tak mampu berkata apa-apa lagi. Jadi kesimpulannya, hubungan antara Ukitake dan Ginjo sebenarnya adalah sebuah kesalahpahaman yang cukup tragis, yang mana didalangi oleh Tokinada. Ukitake menyangka bahwa Ginjo telah mengkhianati Soul Society dengan memulai pembunuhan terhadap beberapa Shinigami. Sementara Ginjo menyangka kalau Ukitake lah dalang di balik pembantaian para Fullbringer, karena Ukitake juga yang telah memberinya lencana Shinigami yang disertai dengan alat pemantau. Dan dengan demikian, kesalahpahaman itu pun berujung pada sebuah hubungan yang kurang baik di antara keduanya. Saat ini, Ginjo yang telah mendengar cerita tersebut dari Tokinada tampaknya tidak terlalu terkejut sama sekali. Dirinya mengungkapkan bahwa kebenaran itu sebenarnya telah dia ketahui dari Aura sebelum dirinya ke sini. Lagi pula, yang paling disayangkan dari hal ini adalah mengapa bukan Ukitake sendiri yang menyampaikan kebenaran tersebut kepada dirinya. Lalu, setelah mengungkapkan sedikit penyesalannya itu, Ginjo pun langsung melancarkan sebuah serangan kepada Tokinada.
Namun di sisi lain, Tokinada yang melihat serangan mengarah padanya dengan sigap langsung menghalau serangan tersebut menggunakan teknik Senbon Zakura. Lalu setelah mampu mengatasinya, Tokinada pun perlahan mengacungkan pedangnya bersiap melancarkan serangan balik. Tapi sebelum dapat diayunkan, tiba-tiba saja tangannya itu terpotong oleh sesuatu hingga terlepas dari tubuhnya. Tokinada yang sangat terkejut akan hal itu kemudian mencoba mencari tahu. Dan di saat melihat ke sekitar, dirinya menemukan Hisagi yang tengah berdiri di hadapannya. Dengan masih dilanda kepanikan, pikirannya mencoba mencari tahu tentang bagaimana Hisagi bisa sampai menebas tangannya. Padahal yang dia tahu, Hisagi harusnya tengah berada dalam hipnotis Kyoka Suigetsu. Di sisi lain, seorang Shinigami yang tengah berada di antara para Arrancar dan Quincy mulai berbicara. Dia adalah Shinji Hirako. Saat itu, sambil tersenyum, Hirako menjelaskan pada Tokinada bahwa sebenarnya Hisagi sama sekali belum terkena hipnotis Kyoka Suigetsu. Karena pada saat Hisagi membuka matanya, Hisagi telah lebih dulu terkena ilusi optik yang diciptakan oleh Sakanade. Dan dengan begitu, penglihatan Hisagi pun menjadi terbalik. Yang mana hal ini tentunya membuat Hisagi tak mampu melihat dengan jelas pelepasan Kyoka Suigetsu dari Tokinada. Sementara itu, Kyoraku yang melihat lengan Tokinada telah terpotong, kemudian langsung bergegas mengambil Enra Kyoten yang telah tergeletak di lantai. Sambil membuka bayangan hitam, Kyoraku pun segera memasukkannya ke dalam dan memberikannya kepada salah satu roh Zanpakutonya. Karena kita tahu sendiri kalau salah satu roh Zanpakutonya yang bernama Okyo memang ahli dalam menyembunyikan sesuatu. Kemudian setelah itu, Tokinada yang sudah tak memiliki senjata lagi, kini mulai dikepung oleh para Shinigami Arrancar dan juga Quincy. Dan tanpa memiliki apa-apa lagi sebagai pelindung, Tokinada pun berhasil terkena serangan Getsuga Tensho yang dilancarkan oleh Ginjo. Yang mana serangan ini sontak membuatnya langsung memuncratkan banyak sekali darah kemana-mana. Well teman-teman, sangat menarik mengetahui kelanjutan cerita yang akan terjadi pada light novel satu ini. Kira-kira bagaimanakah nasib Tokinada setelah dirinya berhasil terkena serangan dahsyat dari Ginjo? Serta apakah yang akan dilakukan oleh Hikone ketika tahu bahwa Tokinada telah berhasil dikalahkan? Pantengin terus channel ini karena ceritanya tinggal sedikit lagi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.